tidak dapat kita kendalikan, termasuk kematian. Melalui puasa yang telah kita jalankan semalam dan ibadah Sabtu pengharapan hari ini, biarlah kita dikuatkan dan jiwa kita tetap memuji Allah Juru Selamat kita. dalam nama Yesus Kristus yang masuk ke dalam dunia orang mati demi penghiburanmu, dan di dalam nama Roh Kudus yang membaharui pemahamanmu tentang kehidupan dan kematian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya beserta kamu sekalian. Amin. Pengharapan itu sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Dengan lagu pujian
keraguan. Sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kita terus berusaha untuk mencari kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Akal dan iman kita menolong kita dalam usaha pencarian tersebut. Namun, ketika diperhadapkan dengan pergumulan, ketika berbagai hal tidak berjalan kita, atau ketika kita disadarkan bahwa kematian adalah hal yang begitu nyata, kita menjadi kesulitan untuk meyakini bahwa Allah hadir bagi kita. Seperti para murid yang berada dalam ketakutan ketika Yesus yang mereka yakini adalah Mesias, tetapi mati di kayu salib lalu dikuburkan. Kita pun sering merasa gelisah dan meragukan janji Allah. Sebagai lansia, mungkin engkau bertanya-tanya, akankah Tuhan menyediakan umur yang panjang bagiku? Sebagai orang tua, engkau bertanya, apakah didikan dan teladan yang engkau berikan kepada anak-anakmu sudah seturut kehendak Allah? Dan apakah rumah tanggamu sudah mencerminkan rancangan Allah mengenai keluarga? Sebagai anak dan kaum muda, engkau mungkin bertanya, apakah Allah dengan menghadirkanmu di tengah-tengah keluarga dan dunia ini, apakah Allah sungguh akan memberikan masa depan yang indah bagimu? Di tengah keraguan dan kegelisahan kita, biarlah kita tetap berseru kepada Allah dan menyatakan hasrat kita untuk makin dekat kepadanya. penderitaan dan pergumulan yang kita hadapi tidak mampu memisahkan kita dari kasih Allah. Dalam senyap, Allah tetap berkarya dan hadir bagi kita.
dengan turun ke dunia orang mati, Yesus mengatakan kasih-Nya kepada kita. 1 Petrus 3 ayat 18 mengatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Mari kita menyatakan kerinduan kita untuk makin dekat kepada Allah. Sebagai doa permohonan penebusan akan dosa kita dari Mazmur 130 ayat 1 sampai 8. Nyanyian Ziarah Daud. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Kiranya telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahanku, Tuhan, siapakah yang dapat bertahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya orang takut akan Engkau. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan banyak sekali pembebasan dilakukannya. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Penuhi kami ya Tuhan. Penuhi kami ya Tuhan.
kami dapat mendengar, mengerti, memahami, bahkan melakukan kebenaran firman-Mu dalam kasih Kristus Tuhan. Amin. Shalom. Shalom. Jua-jua membantak Rina. Saudaraku, di Sabtu Pengharapan ini Tuhan mengizinkan kita membaca kebenaran firman-Nya dari Yohanes 19 ayat 38 sampai 42. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita, fokus memahami apa yang terjadi pada saat firman ini. Yesus dikuburkan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada para pemuka Yahudi. Pilatus mengabulkan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Datanglah juga Nikodemus, orang yang dahulu pernah datang kepada Yesus pada malam hari. Ia membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu, kira-kira 30 kilogram beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengafaninya dengan kain linen, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedangkan kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan Yesus ke situ. Demikian firman Tuhan. Saudara, saya kembali mengingatkan kita untuk tenang. Mari berpikir sejenak. Ada dua orang, satu ada Yusuf dari Arimatea, kemudian ada Nikodemus. Coba bayangkan, mereka menurunkan Yesus dari salib, dibuka, paku yang di tangannya dicabut, paku yang di tangannya, kemudian dicabut paku yang di kakinya, kemudian Yesus diletakkan. Lalu mereka meletakkan Tuhan Yesus sebelum dikafani. Saudaraku, coba berimajinasi. Mereka mencabuti mahkota duri yang menempel di kepala Yesus. Meski Yesus sudah mati, tetapi darah masih bercucur. Satu persatu mereka bersihkan luka itu, duri itu dicabut. Saudaraku, saya nggak bisa membayangkan. Bukan sebelum mati saja Yesus menderita. Setelah mati pun dia masih menderita. Sangat menyakitkan. Tapi yang lebih menyakitkan bagi saya, kemana 11 murid lagi? Kemana mereka semuanya? Saudaraku, dari 4 Injil semua menceritakan hal yang sama. Yang datang hanya Nikodemus dan Yusuf dan perempuan Maria Magdalena dan perempuan Maria lainnya. 4 Injil mengatakan ini. Tidak ada yang mengatakan bahwa 11 murid Yesus ada di sana, karena Yudas sudah
Dengan apa aku? Dilahirkan. Nah ternyata Nikodemus sudah ada bibit murid. Padahal dia Sanhedrin. Tapi Yusuf yang ternyata nggak kenal, kita nggak pernah sebut nama Yusuf dalam Alkitab. Ternyata dia adalah murid yang mengikut Yesus dari belakang. Kalau kita manusia bertanya ya, kenapa sebelum Yesus diadili, gimana ini yang 2 orang? Kalau saya mau berpikir secara logika saya, kemana ini yang 2 orang ketika Yesus diadili supaya Yesus nggak jadi disalib? Ternyata logika kita nggak bisa sama logika Tuhan, kan gitu ya. Tuhan katakan, kenapa kamu yang mikir? Ini rencana Tuhan. Ini rencana Tuhan. Nah, kedua orang ini setelah Yesus mati, mereka berani. Terkadang ya, di titik nadir baru muncul keberanian. Ya. Sudah di titik nadir, nggak ada lagi harapan. Karena Yesus sudah mati, nggak ada harapan. Tetapi ternyata mereka mengatakan masih ada harapan. Mereka datang kepada Pilatus. Wow, sama aja resikonya. Kalau waktu Yesus hidup, mereka datang kepada Pilatus, apa resikonya? Mereka dicabut dari jabatan, ya kan? Resiko mengikut Yesus pada waktu itu sangat berbahaya. Saudara tahu kenapa? Karena pengikut Yesus itu dianggap melanggar kehendak Taurat. Kontroversial Yesus. Makanya semua pengikut Yesus itu dicoba dibunuh, dimusnahkan. Nah, saudara lihat ini, ketika mereka datang dengan beraninya, mereka datang kepada Pilatus. Ini saya nggak tahu lagi keberaniannya dari mana. Mereka sudah memikirkan resikonya. Kalau resiko ketika Yesus hidup mereka datang untuk membela Yesus, maka sama juga resikonya ketika Yesus sudah mati. Tetapi karena mereka sudah merasa tidak ada lagi yang perlu ditakutkan, keberanian sebagai seorang murid, meskipun murid yang dinamakan sembunyi-sembunyi, mereka datang kepada Pilatus. Bolehkah? Tapi saya salut dengan mereka. Sopan santunnya gitu ya. Meskipun dalam duka yang mendalam mereka masih sopan. Mereka masih bermohon kepada Pilatus, tidak langsung kepada orang yang ada di Golgota, tetapi langsung datang kepada Pilatus. Mohonlah, kami akan turunkan itu mayat Yesus. Lalu mereka datang menurunkan mayat Yesus. Saudaraku, ketika Nikodemus datang, Yusuf datang, mereka bawa apa? Mereka nggak menurunkan Yesus ini. Mereka dalam firman ini dikatakan mereka menurunkan, mengambil mayat Yesus, lalu mengafaninya dengan kain linen. Mereka sudah bawa kain linen, lalu bukan hanya kain linen yang mereka bawa, membubuhinya dengan rempah-rempah. Rempah-rempah itu terbuat dari apa? Mur dan gaharu. Saya coba-coba googling, ya, apa sih mur dan gaharu? Ternyata itu semacam rempah parfum untuk mengawetkan mayat, dan itu dipakai kepada orang terhormat. Tidak dipakai untuk orang yang disalib. Ini kan yang 3 ini lambang kesialan ini. Kalau orang disalib, itu artinya orang gak berguna, pendosa ini, dan gak layak diminyaki, gak layak dibuat rempah-rempah, gak layak. Masuk kuburan aja enggak. Ini kedua orang ini udah berani banget. Harusnya Yesus itu dikubur bersama 2 orang ini, digali kubur, campakkan begitu aja. Tetapi genaplah apa kata firman Tuhan, ya, bahwa Yesus ini, ya, Yesus yang tersalib itu ternyata tidak diperlakukan seperti penjara. Dia layaknya seperti raja. Wow. Saya googling, dikatakan satu, dan dalam bahasa aslinya itu dikatakan bahwa penguburan Yesus itu 30 kilogram. Ya, udah dikilogramkan dalam terjemahan ini. Tapi dalam terjemahan aslinya itu 30 kali
kaki ya, 30 kaki. Satu kaki itu sebanyak 650 gram. Ya, satu kaki itu 650 gram. Jadi coba bayangkan 650 gram satu kaki. Berapa kaki ditaruh di Alkitab? 50 kaki. Berarti 160 gram dikali 50 sama dengan berapa? 32 kilogram. Ya, sekitar 30 gram, 30 kilo lah. Lalu mari kita lihat harga per kilo gaharu minyak, bukan kayu, minyak gaharu parfum yang termahal adalah 1,5 juta, 750 juta per kilo, 750 juta per kilo minyak gaharu itu yang sudah divakum. Coba bayangkan kali 30 kilo. Kalau 30 kilo kita katakan di sini, berapa M? Ya? 335 M kali ya. Saya nggak tahu matematikanya, tapi saya nggak sempat itu. Kira-kira bayangkan minyak memiyaki Yesus harganya 3 M. Hello? Lu tahu nggak? Tuhanmu itu nggak selamanya jadi orang miskin. Anak tukang kayu. Tuhanmu itu hanya berteman sama apa? Perempuan berdosa, orang buta, orang miskin, lumpuh. Itu kan temannya. Tetapi finally dia bukan hanya dipermuliakan di sorga, tetapi ternyata dia juga dilayani layaknya raja. Siapa paling kaya di gereja ini? Parfumnya 3,5 M. Wow. Paling mahal mungkin ada yang 30 juta, oke lah. Ada yang parfumnya satu botol kecil 30 juta. Tapi ini parfumnya luar biasa, 30 kilo. Coba bayangkan 30 kilo hanya untuk membasuh luka Yesus. Makanya saya katakan tadi, bayangin gak? Mereka ambil parfum itu, parfum dibikin membasuh Yesus. Can you imagine? Bisa bayangkan nih Kak Ibu-ibu? Pernah gak terbayang ke situ? Saya rasa Nikodemus dengan Yusuf dengan Nikodemus dengan Yusuf itu sambil menangis kali ya. Diambil parfum, mereka lihat semua luka-luka cambukan itu semua balikan, semua sambil menangis mereka. Tetapi harumnya semerbak sampai kemana? Lalu mereka bungkus dengan kain linen putih. Belum sampai di sini. Mereka buru-buru karena pasca besok. Kalau pasca besok nggak bisa ngapa-ngapain, datang kutu pun nggak boleh dimatikan, tradisi Yahudi. Nggak boleh ngapa-ngapain. Pokoknya orang Yahudi itu kalau sudah hari Sabat, hari Sabtu maksudnya seperti ini, nggak boleh kau ngapa-ngapain. Tikus pun datang ke piringmu itu nggak boleh kau mati. Karena membunuh kau ini. Pokoknya mereka cepat. Ini udah mau hari Sabat, cepat lakukan cepat. Udah mau hari Sabat. Ya, sebentar lagi hari Sabat datang. Kita nggak boleh ngapa-ngapain. Aduh, kemana mau dikuburkan? Yusuf itu orang kaya. Ternyata di dekat Golgota itu ada kuburan dia yang belum pernah dipakai siapapun. Kuburan baru. Jadi jangan ada anggapan itu kuburan bekas. Yang bangkit itu adalah opungnya. Bukan. Karena kuburan itu belum pernah dipakai sama sekali. Nggak pernah. Ya. Jadi itu kuburan keluarga yang tentunya istimewa. Digali dari batu. Dalam versi lain, cerita lain yang mengkorek kuburan ini adalah Yusuf. Ya, dari Arimatea itu. Lalu Yesus dimasukkan ke sana. Saudara, yang pertama mari kita lihat bagaimana proses kedua orang ini dan ke-11 murid Tuhan Yesus. Kecuali perempuan. Pak, laki-laki hari ini firman ini berpihak terhadap perempuan.
kaki Yesus dengan air mata dan rambutnya. Kemudian Maria yang lain katanya di sini. Siapa itu? Ibunya dan perempuan-perempuan yang setia. Tetapi ada yang perlu kita waspadai. Ada Nikodemus, ada Yusuf, ada murid-murid yang memiliki ketakutan yang luar biasa. Nah, kenapa mereka takut? Sebenarnya natur manusia itu harus ada takutnya, ya kan? Kalau nggak ada takutnya ya nggak benar juga lah, kan gitu. Ketakutan itu membuat kita waspada. Tetapi jangan karena takut kamu menjadi seperti tidak punya Tuhan. Orang takut yang pertama siapa? Siapa di sini yang sudah menonton movie The Last Supper? Hei, jangan drakor aja direntong. Udah, tunjuk tangan dulu siapa? Oke, bagus bapak-bapak. Permata ada kan? Ngeri kali aku permata, bagus permata menonton itu adalah Supper. Masih ada mungkin di beberapa bioskop, masih ada mungkin ya. Ya. Apa yang mau saya katakan di sana? Lihat di sana, siapa yang pertama takut? Judas. Ketakutan akan membuatmu mencari zona nyaman. Kenapa Yudas takut? Karena Yesus tidak sesuai dengan ekspektasiku. Dulunya aku kira Yesus itu raja, akan menyediakan segala sesuatu yang kuperlukan. Kalau nanti aku mengikut Yesus, maka aku menjadi pegawai Yesus. Wow, teologi yang kemakmuran banget si Pepsi. Tetapi lama-kelamaan ini udah hari terakhir mau Paskah, besok mau Paskah, mananya? Kok gak ada kerajaannya? Mulai dia tergoda dengan kata siapa yang menggoda dia? Nih, siapa yang menggoda dia? Romawi, kau mau nggak? Ada nggak dikasih Yesus sama kalian uang? Pernah nggak dia kasih kalian jajan? Datang si Judas kata, enggak. Kau bisa ku kasih 30 keping emas kalau kau tunjukkan, bukan tangkap, tunjukkan siapa Yesus, di mana dia tinggal. Saudara, dalam versi kelima itu betapa struggle-nya Judas. Jadi Judas itu mengkhianati Yesus juga gak gampang. Dia juga berjuang oleh kuatnya godaan ketakutan tidak makmur. Ketakutan akan kemiskinan. Dia takut miskin, sementara ada harta ditawarkan. Hello, hati-hati yang korupsi. Kan korupsi gitu. Ada 1M. Berapa? 1M. Bonusnya 1M. Tapi kau harus tanda tangan ini. Pakai mana? Ini harus kau tanda tangan ini. Tapi 1M. Tanda tangan 1M. Gak ada tanda tangan, gak dapat apa-apa. Mana kau pilih? Tanda tangan aja nya. Gak usah pikirkan isinya, tanda tangan aja. Itu jebakan iblis. Itulah jebakan iblis. Dan itu terjadi kepada dia. Dia bergumul, takut tidak punya posisi, takut gak punya pekerjaan, takut kehilangan 30 keping, takut tidak memiliki harta. Akhirnya dia katakan, oke, nanti aku tunjukkan ya. Mana dia nanti? Kucium, itulah dia. Saudaraku, akhirnya Judas menebus ketakutannya dengan ciuman. Lalu setelah itu ketakutan baru datang. Apa ketakutan berikutnya? Rasa bersalah. Rasa bersalah. Dan itu yang terjadi kepada Nikodemus dan Yusuf. Rasa bersalah. Rasa bersalah itu memiliki hukum dua. Satu putus asa, satu mau berbuat baik. Biasanya kita punya rasa bersalah gak? Kapan itu terjadi? Kalau udah mati orang tua kita, aku ingatkanlah bapakku kayak gini. Aku
Aku nyesal kali lah nggak bahagiakan bapakku. Nanti aku yang baikkan itu. Tapi nggak sempat aku bahagiakan itu. Udah mati. Nggak ada lagi waktu memperbaiki. Nah, ujungnya bagaimana? Orang yang suka merasa bersalah bisa depresi loh. Depresi, nggak berpikiran baik, kemudian suka marah-marah. Hanya karena rasa bersalah. Tapi ada yang merasa bersalah yang mengatakan belum terlambat. Aku akan melakukan yang terbaik. Nah, yang melakukan yang terbaik ini yang dua orang. Murid yang sembunyi ini. Mereka merasa bersalah tidak melakukan sesuatu kepada Yesus. Tetapi energi mereka mengatakan belum terlambat melakukan yang terbaik. Hartaku, tenagaku kuberikan. Meskipun tidak ada lagi nafasnya. Tetapi mayatnya pun akan kuberikan yang terbaik. Karena mereka tahu Yesus itu adalah Tuhan. Tidak akan sia-sia mereka melakukan yang terbaik. Tetapi orang yang merasa bersalah lalu putus asa, mereka akan sakit selamanya, bahkan bunuh diri. Hati-hati dengan rasa bersalah. Saudara perlu punya pengharapan. Perbaiki. Kalau kau salah kepada istrimu, kok sedikit kali mamre ini. Kemana semua mamre? Nggak berimbang kan? Iya kan? Masa lebih banyak muridnya? Kan gitu. Nah, kalau mamre merasa bersalah kau ke istrimu, pulang dari sini nanti katakan, maafkanlah aku sayang. Jangan terus rasa bersalah itu kau pendam-pendam. Diam, ujungnya diam. Kalau ngomong nanti aku salah lagi kau bilang. Lebih bagus diomongkan daripada tidak diomongkan. Tebus kesalahanmu dengan perbuatan baik. Apa perbuatan baik? Bicara dengan baik. Beli baju yang baik. Gitu kan? Tetapi apapun ceritanya, rasa bersalah itu harus ditebus dengan kebaikan. Jangan dengan putus asa. Nah, itu dia rasa takut dan rasa bersalah tadi. Nah, ketakutan itu biasanya terjadi apabila kita merasa akan ada yang hilang dari diri kita. Apa itu? Kekayaan, kedudukan, kehormatan. Sehingga kita menjaga gengsi kita, menjaga diri kita ya, untuk tidak melakukan sesuatu demi menyelamatkan identitas kita. Identitas yang dianggap orang baik. Tetapi bagi Tuhan, hari ini kita diperkenalkan bagaimana kita tidak perlu mempertahankan gengsi kita. Tidak perlu mempertahankan harga diri kita, tetapi kita takut. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang bebas dan merdeka. Dan untuk itu Tuhan mati. Untuk itu Tuhan menebus kita. Supaya kita bebas dari rasa bersalah. Bebas dari ketakutan. Apalah artinya dunia ini? Coba pikirkan dulu. Seberapa tinggi statusmu sekarang di masyarakat? Seberapa tinggi? Ada yang tinggi hormat, hormat sekali. Sekarang rakyat Indonesia hormat kepadamu. Karena kau punya status. Oke? Atau di gereja inilah. Ada yang paling tinggi statusnya di sini, bukan pendeta ya. Kalau pendeta itu kan hamba itu, nggak tinggi jabatannya. Tapi kita yang merasa diri kita punya pengaruh, biasanya itu kan yang merasa paling banyak menyumbang gereja kan gitu kan, punya posisi paling kuat lah misalnya. Oke lah, kita taruhlah di sana posisinya kuat di sana. Tapi hari ini Tuhan katakan, seberapa lama lagi? Semua akan berlalu kok. Coba siapa yang kekal hidupnya? Kematian Yesus mewakili kita bahwa tidak ada orang dalam keilahiannya aja pun, Yesus anak manusia, kemanusiaan dan keilahiannya, dia menunjukkan bahwa manusia itu terbatas, dia akan mati. Cantik kali ya tengok siapakah artis yang baru mati itu? Hah? Kalau itu tangkap
pendeta gitu lah, jangan diam gitu ya. Banyak pendeta. Banyak juga kan gitu. Tetapi Tuhan mau katakan, jangan kau terlalu takut dengan harta duniawi. Jangan kau terlalu takut dengan keriput di wajahmu. Itu tanda-tanda kau masih hidup. Ya. Jangan takut kali kehilangan kecantikanmu. Kalau mamre jangan takut kali kehilangan kegantenganmu, nggak apa-apa. Kalau tak ganteng pun kau tetap mamre. Kan di situ dia. Jadi berharap ada harapan gitu. Kalaupun anak-anakmu itu sekarang ini mendatangkan air mata, percayalah air mata akan diubah menjadi permata. Kan permata orang itu. Ya nggak sadarnya orang itu, lalu kita nangis-nangis, Tuhan anakku ini yang cobalan hatinya ini. Kayak mana lah ini Tuhan, berhati-hatilah kan gitu. Padahal mereka mengatakan kami permata, cuman permata yang belum diasah kan gitu. Maka tugas mereka untuk mengasah diri menjadi permata yang cemerlang. Saya rasa itu harapan-harapan kita dalam menyambut kebangkitan Kristus. Ya, tidak ada penderitaan yang abadi. Ini kematian ini akan diganti dengan kebangkitan. Kalaupun sekarang di antara kita ada di titik yang paling rendah hidupnya, tapi nggak tahu juga aku ada klien yang kayak gitu, kayak kamu tengok cerah-cerah kali wajah klien ini semua. Ya. Ada nggak yang merasa kecewa? Tadi malam berantem, ya berkelahi, selisih pendapat, ngotot-ngototan, ada nggak? Merasa tertolak, merasa tidak dihargai, kecewa, marah, ada nggak? Hari ini Tuhan katakan, ayo selesaikan itu, jangan itu yang menghalangimu untuk tidak bangkit. Besok kita akan merasa diri kita ada di tempat, di posisi disempurnakan oleh Tuhan. Tetapi sebelum itu hari ini, di satu pengharapan ini, stop. Allah seakan-akan berhenti. Meskipun dia tidak berhenti, kita berhenti semua. Sama seperti ini. Tadi saya naik Grab. Kan gitu kan? Naik Grab. Salah aku kira jam 6. Jadi bayangkanlah jam 5 lewat seperempat udah di sini aku. Belum ambil. Boleh kamu pikirkan aku tadi, bertemulah di perempatan, kan naik banyak simpang-simpang gitu. Harus stop dulu, bilang stop dulu, jangan langsung. Baca stop, ke kiri, ke kanan atau ke kiri. Jangan nanti kita ke kanan kau langsung ke kiri, balik lagi, belok lagi, bayar lagi tol, masuk lagi, rugi aku bilang. Kan gitu kan? Harus stop dulu. Nah hidup kita ini juga perlu stop. Supaya kau tahu. Tarik nafas. Setelah tarik nafas berulang kali and go. Jadi satu pengharapan itu adalah di mana kau tahu tarik nafas, memilih jalan yang harus pasti kau lalui. Jangan asal sembarang jalan ketika ada kau di persimpangan. Apakah kau akan mati kekal atau akan dibangkitkan oleh Yesus di hari kemudian? Itu pilihan. Untuk memilih ini perlu tenang. Tenang. Apakah kau mau jadi seperti Yudas atau mau seperti Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea, atau seperti Petrus yang dulunya ketakutan, pengecut, nggak berani, tetapi akhirnya dia memiliki energi positif. Kurasa kayak si Petrusnya kita, iya kan? Semangat takut, semangat takut, kan gitu kan? Kayak gitu kita kan? Ya, kalau banyak kali cerita di gereja, gak usah gereja kita dulu, nanti pengumpulan dana itu gak usah. Itu besok-besoknya maju lagi kan gitu kan? Nah, kalaupun seperti Petrus ya nggak apa-apa juga, Tuhan pakai kok Petrus menjadi
spektakuler. Haleluya. Amin. Saudara, kita lihat di sini, pengharapan kita hari ini dalam berhentinya kita di satu pengharapan ini, maka kita berharap semua jemaat GPKP Kebayoran Lama menjadi pribadi yang spektakuler. Haleluya. Wow, inilah pengharapan kita dalam Kristus Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami untuk memiliki keberanian dalam banyak hal yang terjadi dalam hidup kami. Engkau memberi kami contoh Yusuf dari Arimatea, Nikodemus, dan banyak perempuan-perempuan yang senantiasa setia kepada Yesus. Tetapi kami juga belajar dari ketakutan para murid Tuhan Yesus. Kami belajar untuk mengambil hal yang baik dari mereka. Maka hari ini berkatilah kami menjadi murid-murid yang tangguh, yang mungkin kami takut, tetapi tidak lagi khawatir. Setelah kami memiliki keberanian, memilih mengikut Yesus sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama dengan yakin mengatakan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita dengan mendengarkan firman Tuhan ini. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, ucap syukur atas kasih setia yang Allah berikan kepada kita untuk mencukupkan segala keperluan yang kita di tengah-tengah keterbatasan kita sebagai manusia. Saudara, dengan gembira mari kita kumpulkan persembahan kita sembari memuji Allah.
Dan pada saat ini kami datang kepadamu membawa syafaat kami. Berkatilah gerejamu yang berdiri di tengah-tengah masyarakat yang majemuk ini, supaya dengan kehadiran gerejamu bertambah-tambah berkat sukacita di tengah-tengah masyarakat kami secara khusus, damai, sejahtera, dan sukacita melalui sikap, perbuatan, dan cara hidup para jemaat yang ada di GBKP Kebayoran Lama ini. Berkatilah para pelayan di gereja ini, dari pendeta, pertua, diaken, dan seluruh majelis, dan orang-orang yang kau percayakan ambil bagian bekerja di tengah-tengah gereja ini, supaya hikmat marifat yang dari sorga ada pada mereka, sehingga setiap pelayanan pekerjaan yang Tuhan percayakan pada mereka dapat dilakukan dengan sukacita dan rasa hormat juga kepada Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat yang saat ini hadir di gereja dan juga yang tidak dapat hadir oleh berbagai alasan mereka. Tetapi kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas, sampai dimanapun kami, Engkau bisa memberkati kami. Apabila ada jemaat-Mu yang saat ini yang sedang sakit secara fisik, dirawat di rumah sakit ataupun di rumah, Tuhan berkati obat, perawatan yang mereka terima, supaya semua itu mendatangkan pemulihan bagi tubuh mereka. Dan apabila jemaat-Mu saat ini ada yang terluka hatinya, sakit batin, kami percaya Engkau adalah tabib yang agung. Engkau yang memulihkan hati yang terluka. Engkau mencabut berbagai kepahitan yang ada dalam hati jemaat-Mu, supaya kami boleh merasakan sukacita menyambut kebangkitan-Mu di esok hari. Dan biarlah kami semua dalam keheningan memiliki pengharapan hari besok adalah hari yang penuh berkat, di mana Tuhan menyediakan banyak sukacita dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan, Engkau yang memberkatinya supaya gereja-Mu boleh memakainya dengan rasa hormat pada Tuhan. Dan Engkau memberkati setiap tangan yang sudah memberikannya, supaya tangan kami menjadi tangan yang mampu melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati pekerjaan-pekerjaan jemaat-Mu, supaya mendatangkan sukacita dalam kehidupan sehari-hari mereka. Inilah kami ya Tuhan yang bersyafaat dan yang bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pak, bisa nggak sih Bapak berhenti main judul itu? Gak bisa, Pak. Bukan itu mana? Bukan gitu, Pak. Kok mau sih Bapak dibodoh-bodohin sama judul? Dipakai apa di sini? Dari mana kamu itu dipakai? Apa sih yang mana-mana terus? Pak, kenapa sih ikut-ikut? Kenapa sih masih tenang saya ya? Ngapain kamu? Usah itu. Bapak pikir orang tua yang baik? Hah? Bapak pikir kalau itu yang baik aja? Di depan orang, itu baik. Orang busuk kan? Hah? Apa baik? Di luar sana, anak kedua memilih menghindar, mabuk-mabukan, dan merasa terasing. Udah fair, memang itu orang tua merasa paling benar. Ini yang penting.
Bapak duduk di ruang tamu, memperhatikan ponselnya. Ia sudah kalah judi berulang-ulang dan menghabiskan uang puluhan juta rupiah. Ia mulai merasakan kekosongan dalam hatinya dan merasa gelisah. Tuhan, Tuhan, adakah Engkau di sini, Tuhan? Hatiku sudah merasa hampa, Tuhan. Apa yang kulakukan selalu merasa sia-sia, Tuhan. Oh Tuhan, hidupku nggak akan mengaku, Tuhan. Uangku habis, Tuhan. Anakku pergi lari dari rumah. Aku pun menjelaskan salah. Rasa perkembangan, Tuhan. Apa yang harus kulakukan, Tuhan? Apa yang terjadi, Tuhan? Mama mencari kebahagiaan dengan cara yang seolah bisa mengisi kekosongan hatinya. Belanja online telah menjadi pelarian, meskipun ia tahu bahwa itu tidak akan pernah cukup.
Ini adalah puncak dari kebisuan yang memisahkan mereka. Dalam keheningan ini, pikiran mereka berkecamuk akan apa yang telah mereka lakukan selama ini. Apakah ini salah? Atau yang aku lakukan ini benar? Semakin mereka berpikir, semakin mereka tidak menemukan jawaban atas pikiran yang berkecamuk di pikiran mereka. Namun, di tengah keheningan yang terjadi di dalam rumah, sesuatu yang tidak mereka sangka-sangka pun terjadi. Dalam keheningan kita akan menyaksikannya untuk hari besok. Supaya kita tahu pengharapan yang sesuai. Mari kita mendengarkan janji kepada Allah. Sebab hidup kita akan terus berjalan meskipun begitu banyak ketidakpastian, dan tentunya kita tidak mampu untuk mengendalikan segala sesuatu dalam hidup kita. Namun biarlah kita tetap bergerak maju dengan penuh keyakinan dan kesadaran bahwa Allah ada bersama dengan kita. Bahkan ketika kita rasanya begitu sulit merasakan kehadirannya, Dia tetap ada. Kiranya realita akan kematian menyadarkan kita bahwa kasih setia Allah tetap selama-lamanya, dan kasih setia Allah menolong kita hidup dalam pengharapan. Mari kita menyatakan bahwa Allah lah surya hidup kita. Hidup
tunjukkanlah kesetiaan dan imanmu, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kamu sampai selama-lamanya. Untuk menguatkan hati dan imanmu, terimalah berkat dari Allah. Maka Allah damai sejahtera memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah Sabtu pengharapan sudah berjalan dengan baik. Beberapa pengumuman, mari kita hadir pada hari Minggu 20 April 2025 dalam ibadah Paskah dimulai pukul 8 dan dilanjutkan dengan perayaan Paskah. Hari ini dilakukan kegiatan donor darah mulai jam 9 pagi. Kegiatan donor darah ini sebagai wujud kasih, berbagi dan mengasihi sesama kita manusia, dan ini sejalan dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk ke saat teduh dimulai.